Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Perekonomian Indonesia akan mempresentasikan yang bertema otonomi daerah dan pembangunan manusia Indonesia. Perkenalkan, saya sendiri Afifah Putri Dulestari dan teman saya ada Saya Risti Wulandari. Saya Erina Ekadi Agustin. Saya Rama Hermansyah. Saya Jihanina Pramela. Baik, yang pertama akan dipresentasikan oleh Saudari Risti. Silakan Saudari Risti. Oke. Apa itu otonomi daerah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Arti dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next. Tujuan dari otonomi daerah yang pertama, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pengembangan suatu daerah akan disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing, agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Erina. Baik, di sini ada asas-asas dalam otonomi daerah. Asas-asas dalam otonomi daerah itu ada 3, yaitu desentralisasi, deskonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Yang kedua ada asas deskonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga ada tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya ada indeks pembangunan manusia. Apa itu indeks pembangunan manusia? Indeks pembangunan manusia digunakan untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah negara termasuk negara maju, berkembang, atau negara terbelakang. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rama. Silakan. Baik, di sini ada menurut UNDP atau United Nations Development Program, indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia itu berbasis pada 3 unsur dasar pembangunan manusia IPM, di mana 3 unsur dasar tersebut adalah yang pertama ada usia harapan hidup, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada standar hidup layak. Lalu ada masalah-masalah yang dihadapi dalam peningkatan IPM. Jika dilihat dari indeks pembangunan manusianya yang masih tertinggal, UNDP, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa IPM Indonesia pada tahun 2015 mencapai sebesar 0,689 dan berada di tingkat 113 dan 188 negara di dunia. IPM ini meningkat sekitar 30,5% dalam 25 tahun terakhir. Namun, di saat yang bersamaan, UNDP melihat ada sejumlah indikator kesengajaan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM. Itu diantaranya yang pertama ada tingkat kemiskinan dan kelaparan, karena ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari 20.000 per hari, dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk. Yang kedua, ada tingkat kesehatan dan kematian karena sebanyak 2 juta anak di bawah usia 1 tahun belum menerima imunisasi lengkap dengan angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Yang terakhir ada akses layanan dasar karena UNDP melihat bahwa hampir 5 juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat dikeluarkan dari sekolah yang tinggi. Selanjutnya, silakan kepada Mbak Afifah.
Baik teman-teman, bisa kita lihat di sini terdapat tabel di mana dari tahun 1970 hingga tahun 2010, Indonesia menjadi negara dengan peningkatan IPM tercepat keempat dunia. Bisa kalian lihat di tabel di nomor 4, 6, sama nomor 10 ya. Dan selanjutnya, di tabel berikut, ini adalah kondisi di mana Indonesia dari tahun 1990 sampai tahun 2019 mengalami IPM tercepat dan peningkatan juga. Next. Dan berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Jihan. Silakan Saudari Jihan. Ya, untuk langkah yang dilakukan pemerintah dalam masalah peningkatan IPM, yang pertama yaitu pemerintah telah melakukan program Indonesia Pintar melalui pendistribusian dan pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, yang merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lamanya sekolah dan menekan angka dropout di sekolah. Yang kedua, staf ahli bidang Kependudukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sony Haribe Harmadi, mengatakan bahwa pemerintah berfokus lebih pada upaya peningkatan IPM yang merata. Sehingga pada tahun 2019, Indonesia mampu menjadi negara berstatus High Human Development, sembari menurunkan angka ketimpangan. Lanjut. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari uraian di atas yang telah kita sampaikan bersama, dapat diambil sebuah konklusi singkat di mana diantaranya otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah juga bertujuan untuk memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Oke, saya kembalikan ke Mbak Afifah. Baik, teman-teman. Berikut adalah yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.